Macam-macam cara menyelesaikan masalah, pasti akan menemukan formulanya kalau telah mengalami ya. Dulu pernah istri saya marah-marah sama saya panjang banget gara-gara ada salah satu masalah saya salah melakukan sesuatu gitu. Akhirnya pulang off air, saya ambil ATM, lagi marah-marah. Kamu tuh saya ambil, oh maaf tadi dibayarnya cash, ini bisa dihitungin dulu nggak? Kamu tuh ya, bentar. Jadi tuh gitu. Bentar. Dia sibuk ngitung duit ya. Akhirnya masalahnya dilupakan. Itu perempuan. Itu perempuan. Nah kita tanya sama Kay nih. Kay, biasanya yang curhat itu kebanyakan cowok apa cewek? 50-50 sih, sama-sama. Sama-sama? Iya, 50-50. Masalahnya biasanya bagian mana sih? Masalahnya kalau cowok ya, kalau cowok biasanya of course kayak apa sih mau cewek gue gitu. Ya. Misalnya nggak apa-apa. Ini paling sering nih kejadian nih pasti. Kalau semua cowok pasti pernah ngalamin ya kan. Misalnya lagi di mobil atau di mana bilang ceweknya diem aja, cembetut aja gitu kan. Kamu kenapa beb? Nggak apa-apa. Yakin nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa kok. Gue yang jawab. Oh ya udah kalau nggak apa-apa. Kok kamu gitu sih? Kok kamu nggak ngerti aku sih? Loh tadi bilang nggak apa-apa. Ya kan? Gara-gara hal begitu bisa masalah ya kan. Udah banyak cowok akhirnya karena di dalam otaknya cowok, dalam kepalanya cowok, kalau ada masalah kita langsung ngomong direct, selesai. Yes. Ceweknya kita susah ngerti karena ya emang kita pikir kalau memang masalah mereka akan ngomong langsung biar kita bisa selesaikan bareng. Karena cewek itu gengsinya tinggi. Jadi misalnya gini, dia mau ngasih tahu misalnya dia punya masalah, misalnya dia cemburu gitu ya. Ngasih clue doang biasanya. Iya, nanti dia bilangin, misalnya dia curhat nih sama teman perempuannya. Gue kalau bilang kalau cowok gue kalau gue cemburu sama dia, gimana ya? Nanti gue kira-kira bakalan dipikirin yang aneh-aneh ya. Jadi punya cerita lain lagi nih di otaknya. Ribet banget di kepalanya gitu loh, ribet gitu loh. Nanti dapat masukan dari teman, udah nggak usah diceritain, udah lu tenang aja dulu. Nanti lu inilah pakai bahasa-bahasa lain gimana supaya dia tuh bisa sadar kalau lu tuh sebenarnya jealous. Tapi jangan langsung di direct ke dia gitu loh. Jadi cowok tuh punya tugas untuk memahami maksudnya tanpa diutarakan. Mungkin cowok-cowok mungkin belajar buat ilmu jadi dukun kali ya. Dia bisa baca pikiran kita. Jadi cewek pikir semua cowok itu berbakat jadi detektif. Gitu ya. Padahal perempuan yang berbakat jadi detektif. Banget. Jangan sedih. Contoh nih, misalnya lagi cheating misalnya nih. Kalau cowok tuh biasanya kan lebih jago mana kalau cheating cowok? Kan ada yang bilang kalau cowok itu memang sering berbohong. Tapi perempuan itu berbohongnya lebih baik. Karena kita main cantik. Kayaknya sedikit tapi sekali itu langsung kena gitu ya. Quality over quantity. Kalau kita lebih banyak kuantitinya sih, nggak apa-apa ya. Cukup kok. Nah, ada lagi quotes yang mungkin juga ini mengena buat kita semua untuk urusan cowok dan cewek. Berikutnya silakan Esti. Coba kita lihat. Women always worry about the things that men forget. But men always worry about the things that women remember. Jadi mereka ketakutan kalau si cewek itu ingat sesuatu. Karena akan balik lagi. Iya. Cewek tuh suka ngungkit-ngungkit masalah lama. Itu pernah jadi masalah besar nggak tuh yang curhat? Tidak bisa lepas. Biasanya kalau hubungannya udah lama iya. Ya. Biasanya dalam sebuah hubungan itu selalu ada kayak satu masalah utama yang nggak pernah selesai dari awal. Ya. Apa tuh? Apa aja beda-beda? Beda-beda. Misalnya beda agama mungkin. Ya, misalnya atau dari awal mungkin si cowoknya ini punya banyak fans. Ya. Atau mungkin si ceweknya punya banyak fans gitu. Jadi dari sejak awal tuh pasti setiap relationship ada satu masalah nih yang terus diulang. Mantan juga bisa jadi mantan gitu. Kebanyakan yang sering ngungkit itu cowok atau cewek? Umumnya sih cewek yang lebih sering ngungkit ya. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang selalu diungkit-ungkit, nah itu kadang-kadang jadi masalah buat cowok karena kita udah move on ke masalah yang lain. Tiba-tiba diungkit masalah yang udah lewat, yang udah selesai. Nah, itu pernah nggak kejadian? Kadang gini, misalnya dia bukan mengungkit sih. Kadang laki-laki itu termasuk egois ya. Dia bisa melakukan sesuatu
setelah sekian lama kita melakukan hal yang sama seperti dia gitu loh, dan menurut pada saat pembahasan itu adalah salah gitu loh. Nah dia nggak bisa nerima. Nah akhirnya kita pasti akan mengungkap kenapa waktu dulu kamu bisa. Misalnya kayak kita melakukan kesalahan yang sebenarnya kita juga lupa gitu loh. Ternyata dia membahas itu adalah kita salah. Akhirnya kita mengungkit lagi, kamu aja dulu kayak gitu, cobain gitu ya. nyalain gue gitu. Tapi Mike kayaknya punya sesuatu nih. Enggak, jadi ingat merasa kayak waktu-waktu kita berantem dan kita ucapin semuanya masalah yang kita pernah kan. Aku kayaknya aku harus tulis semua masalah dia biar aku ingat juga. Jadi kalau kita berantem langsung cari jurnalnya. Oh ya, ini. Ya, untuk para pria, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pelajaran. Inilah dia kalimat wanita yang harus dipahami para pria. Ini dia. Malam hari ini saya akan memberikan tips bagi para pria bagaimana menghadapi kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh para wanita. Situasi yang pertama, bagaimana kalau dia bertanya, menurut kamu gimana? Hari, aku baru dibeliin sama mama aku. Menurut kamu gimana? Bagus gak? Ketika wanita bertanya hal seperti ini, sesungguhnya ia ingin dipuji. Nah, supaya meyakinkan kamu bisa dekati dia, tatap matanya, pegang tangannya sambil kamu bilang, kamu cantik kalau pakai baju ini. Gimana? Kamu cantik kalau pakai baju ini. Iya? Kamu cantik kalau pakai baju ini. Bagus ya? Kamu cantik kalau pakai baju ini. Iya. Bagus ya? Nah, begitu cara yang benar, ya. Tapi jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang seperti ini. Ari, Ya. aku baru dibeliin baju sama mama. Oh, masa? Bagus gak? Bagus. Ri, Eh? bagus gak? Bagus. Kamu ngeliat aja belum? Udah. Kapan? Bagus Bajunya warna apa? banget. Merah. Warna hijau, tahu hijau, ini hijau. Kamu ngeliat aja belum? Gimana sih? Oh, hijau. Bagus gak? Oh, yang ini. Bagus. Kok nggak ada komentarnya sama sekali sih? Kalau misalnya ngasih komentar, kasih lihat dong, liatin, perhatiin. Iya, ini bagus. Ya, tadi dia bilang bagus kan? Ya bagus atau enggak? Enggak. Kok gitu sih? Ini kan mama aku yang beliin. Situasi yang kedua, bagaimana kalau kamu ajak dia jalan, kemudian dia bilang, aku nggak ada baju. Jalan yuk. Ih, aku nggak ada baju. Hah? Ketika wanita bilang seperti ini, sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Antara mungkin dia malas pergi, atau mungkin belum sempat cuci baju, atau juga mungkin dia lagi nggak pede untuk pergi keluar. Nah, kalau sudah begini, ya mau diapain lagi? Cobalah menghabiskan waktu dengan dia di rumah, supaya dia tetap senang. Hah? Apa? Nggak ada baju? Enggak, nggak ada baju. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kita di rumah aja deh. Kita nonton TV aja. Udah deh. Acara juga bagus-bagus. Sunacio aja yuk. Iya, bagus. Ganteng hostnya. Nah, begitu yang seharusnya, tapi jangan sampai kamu melakukan hal yang seperti ini. Jalan yuk. Ya aku nggak ada baju. Hah? Nggak ada baju? Bagaimana bilang nggak ada baju? Itu lemari udah pada mau keluar semua bajunya. Apalagi yang kurang nggak ada baju. Nyindir ceritanya. Gak ada baju, kamu lihat aja nggak ada yang cocok. Kamu gimana sih? Kok nggak ngerti banget sih perasaan cewek? Bagaimana nggak ada? Coba aja kamu cobain baju aku satu-satu. Gak ada yang cocok. Ah, nggak mood jadinya. Udah 2 kamar jadi lemari baju kamu. Itu kamar aku aja sekarang jadi kamar kamu. Aku tidur di keset bareng kucing. Situasi 3. Bagaimana kalau dia bilang, aku bosen nih.
Hampir. Elah. Oper kayak ke tengah. Bosan. Hah? Bosan ah. Bosen. Nah, kalau dia bilang seperti ini, tandanya kamu tuh lagi nyuekin dia. Kamu terlalu fokus nonton sampai ngelupain dia. Coba dipegang dong tangannya sebentar, ajak dia ngobrol, ya, belai rambutnya, dan pastiin dia tenang dan gak bosen lagi. Kalau nanti dia udah tenang, kamu bisa lanjut nonton lagi. Kamu kenapa? Bosen? Bosan. Ya maaf, aku nonton bola. Udah nanti aku bisa nonton lagi deh. Gampang. Ntar kelewatan nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu maunya ngapain? Enggak. Kamu maunya gimana sih? Jadi gini, kan aku mau cerita dari kemarin. Iya. Aku mau cerita. Mm-mm. Kemarin tuh waktu pas aku lihat ada tayangan. Oh, tayangan itu. Waktu itu teman-teman aku pada curhat. Nah, itu cara yang benar, ajak dia ngobrol. Jangan sampai kamu melakukan hal yang seperti ini nih. Go! Aduh. Aduh. Aku bosan. Hah? Bosan. Oh ya, osan. Bawa. Apa tadi? Bosan. Gimana tadi? Gol! Yes! Gimana saya? Gol! Lihat itu. Ya, di sini jelas sekali bahwa ternyata pencipta hashtag kode itu adalah para wanita. Ya, tidak ada benar-benar secara harfiah diutarakan keinginannya, tapi pria diminta untuk memahaminya. Ini banyak sekali hal yang kita dapatkan di sini bahwa mungkin wanita tuh ya benar-benar lebih drama dibanding pria sih. Ya. Egoisnya dikit. Drama sih Oh, ya. dikit Kalau aja drama ya. aku akui. Coba. Egoisnya dikit. 5 kesalahan pria yang tidak mereka sadari. Gue paling benci banget deh punya pacar yang suka ngeliatin cewek lain. Terus maksudnya boleh, gue tuh adalah orang yang sangat fair untuk melihat orang, dia cantik ya. Gue gak akan jealous gitu loh. Karena ya melihat yang bagus ya apa salahnya gitu loh. Dia cantik. Tapi gak sampai gitu juga gitu loh. Nah kadang pria tuh Nggak sadar. Gak sadar hal-hal seperti itu. Jadi ada yang menarik, soalnya Di bawah pria, alam sadar. Di bawah alam sadar. pria jatuh cinta dari matanya kan. Iya. Kalau wanita dari telinganya, dirayu pasti senang. Kalau pria tuh udah kekunci, ya ampun deh nih. Nah, Mancing-mancing gitu. mancing-mancing. Nah kalau kayak sendiri, pria ada 5 kesalahan juga nggak yang Yang mestinya nggak. mereka lakuin kepada wanita, nggak mereka lakuin? Kalau saya sering ajarin kalau di kelas saya buat Pikir para pria-pria itu bilangnya jangan dengerin omongan cewek. Jangan tapi, dengerin. Tapi Siap. lihat, Ya betul. tapi lihat sikapnya. Oh. Tapi lihat sikapnya. Jadi kalau misalnya dia bilang nggak apa-apa, tapi cembetut, Berarti nggak berarti boleh. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Berarti apa-apa malah? Berarti apa-apa. Apa-apa. Ya, apa-apa. Oke. Kalau misalnya dia bilang, misalnya aku nggak suka cowok playboy misalnya, tapi kalau diajak pergi mau, ya kalau digandeng mau, ya berarti mau. Gitu. Meskipun dia ngomongnya bilangnya nggak mau. Jadi jangan didengerin omongannya, tapi dilihat sikapnya. Ya. Kalau sikapnya seneng, terus lakuin. Kalau Oh, gitu. sikapnya cemberut, jangan dilakuin. Dilihat dari sikapnya ya? Lihat sikapnya. Sama nada bicaranya juga. Iya. Jadi kan paling gampang dengerin, aku nggak jadi kesana ya yang. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti lo kesini, lu kesini gitu. Masalah egoisnya bisa lihat kan. Itu yang cowok nggak tahu. Sekarang gini, sebagai kesimpulan, sebagai ungkapan terakhir dari masing-masing, untuk para pria, apa yang mesti pria lakukan untuk menghadapi para wanita? Para wanita bilang ke para pria, lu mestinya begini. Nah, ayo. Kalau wanita, Suamiku tuh kalau misalnya aku lagi main gitu loh, misalnya ada teman ke rumah, Bu kamu jangan main mulu dong, main sama Abi gitu, misalnya sama anak aku gitu loh, lihat Abi gitu. Ya Allah yang, ini teman aku tuh cuma main sekali seminggu, ibaratnya cuma bentar. Kamu nemenin Abi bentar dong, sedangkan kamu kalau misalnya ada teman atau kamu lagi pulang kantor main komputer, aku diemin aja, nggak apa-apa. Jadi maksudnya itu gantian gitu loh, gantian gue saat ingin merasakan kesenangan gue, lu jangan marah. Gitu. sekarang cewek lagi, Tias dulu. Lebih memahami gitu kadang
saling sharing sih menurut gue gitu. Maksudnya lo apa yang lo mau, apa yang gue mau gitu. Jadi biasanya yang dulu gue selalu lebih menuntut, sekarang lebih sama-sama bisa untuk sejalan gitu. Dan untungnya tadinya dia juga mungkin orangnya agak suka nuntut yang harus gini karena kita sama-sama dua arahnya jadinya enak kayak gitu. Lebih enak sih menurut gue ngejalaninnya gitu. Jadi gue tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang gue mau. Ya walaupun mungkin awalnya pasti ada berantem-berantemnya juga, penyesuaian, tapi lebih enak diobrolin menurut gue dibandingin diem-dieman. Tadi Tias ngomong kalau gua nggak perlu gitu, gua nggak perlu terlalu dipahami, kan ngomong gitu kan. Tapi bukan nggak dipahami. Harus dipahami, tapi gerak-geriknya menunjukkan sebaliknya. Geraknya begini. Gini, oh iya, defensif ya. Defensif udah. Ini kan biar keren maksudnya. Oh iya. Kalau Mike, nah. Ya kayaknya impossible, apa yang aku barusan dengar bikin impossible karena aku mau sedirect mungkin. Jadi ada masalah, Komunikasi ngomong langsung. aja langsung, komunikasi dong biar kita ngerti karena we cannot read your mind. I know you expect us to read your mind, ekspektasi kita bisa kan baca apa yang ada dalam kepalanya mereka, dia, tapi emang nggak bisa. Jadi untuk bikin lebih gampang buat semuanya, ngomong aja langsung apa yang kamu mau. Terus terang Biar gitu. kita bisa selesaikan masalah dan Benar. kasih apa saja yang kamu mau. Kalau nggak bisa, ya bisa lewat WhatsApp juga bisa. Ayo, Iya benar. Yang netral Ki, kalau gitu. Berarti mesti gimana Ki? Pria tuh mesti gimana? Netral maksudnya apa sih? Iya maksudnya netral, jadi Netral? nggak. Netral, Kamu nggak suka cewek? balance. Enggak, itu suka. Oh, balance. Maksudnya kan udah banyak yang curhat gitu ya. Agak tidak realistis kalau misalnya meminta pria untuk mengerti wanita 100% ya. Karena wanita aja nggak ngerti dirinya 100% sebenarnya. Iya betul benar. Benar. Iya, Gitu. benar. Jadi tadi yang Mike bilang itu sebenarnya isi hati semua pria kayaknya. Dan Kalau ada juga isi hati apa-apa, semua perempuan. kalau ada apa-apa, please ngomong langsung supaya kita bisa ngobrolin langsung. Sebenarnya cara buat ngomong paling enak itu adalah ajak dinner berdua, abis makan baru ngobrol. Ya, biasanya kalau udah perut kenyang susah buat berantem. Ya, itu salah satu tips aja. Oh gitu ya. Paling ceweknya tambah gemuk gitu aja ya. Oke, tapi Lagi nanti. kadang-kadang ceweknya nggak mau makan biar kasih lihat semarah apa Lagi dia. ngambek. lagi ngambek. Jadi kita percuma kita dan cowok lihat makanannya kayak aduh aku bayar mahal tuh dia nggak mau makan terus gimana kita bisa Mungkin kamu menang? harus kasih gift yang lain gitu maksudnya. Berarti ini kita barusan mendengar sesuatu yang pernah kejadian sama Mike. Mike beberapa waktu yang lalu kejadian kayak gitu. Marah, nggak mau makan. Tapi restoran ini udah mahal banget kok. Udah Oke, tepuk tangan untuk para bintang tamu kita. Ya, sedikit diskusi tadi membuka kita bahwa memang sulit untuk saling memahami, tapi kok wanita pria tetap aja mereka saling suka. Ini sebuah misteri. Ya justru itu kali, mungkin kalau perempuan itu terlalu mudah untuk dipahami, mungkin sang pria itu nggak ada challenge mereka untuk... Nggak penasaran. Nah, nggak itu penasaran. salah pemikiran kalian. Itu dari itu kayaknya kalau kamu kebuka kita bisa lebih cintai apa yang kamu keluar. Karena kalau misalnya Tenang, terlalu beres sih, terbuka, beres. Kita butuh episode kedua kayaknya Pak Teddy. Tapi ini memang sebuah misteri yang luar biasa. Langsung aja protes juga, Anda pria, Anda wanita, protes ke kita boleh. Caranya apa? Kemana Hesti? Caranya langsung follow Twitter kita di @tonightshow_net atau bisa cek Instagram kita juga di tonightshow_net. Langsung juga subscribe kita di YouTube ya. Benar sekali. Tidak ada rumusan yang jelas bagaimana harus pria lakukan atau wanita harus melakukan apa supaya mereka klop. Ini sebuah misteri. Tapi ini yang unik, kenapa hubungan itu bisa berjalan terus. Tepuk tangan untuk semua pria dan wanita. Sampai ketemu lagi dan berikutnya dari Tonight Show.